بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 2. Qala Aliyun radhiyallahu anhu akrimul ulama'a fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu wal adabu khairu hirfatin wat taqwa khairu zadin wal ibadatu khairu bida'atin wal amalu salihu khairu qaidin wa husnul khuluqi khairu qaribin wal hilmu khairu wazirin wal qana'atu khairu ghina wat taufiqu khairu aunin wal mautu khairu muaddibin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, muliakanlah para ulama. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memuliakan para alim ulama kita, para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in yang mulia, para habaib yang mulia, para kiai, para ustadz, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Ini adalah insan-insan pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat nanti di surat Al-Isra ayat 70.
Siapa yang mau memuliakan orang yang mulia, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang merendahkan orang mulia, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini salah tingkah, salah ucap. Berapa banyaknya peringatan yang telah kita lakukan, baik peringatan itu berskala nasional, internasional, dan peringatan-peringatan agama Islam. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kembali dan untuk supaya kita mau bangkit, berdiri, maju, mulia. Nanti dilihat di surat Al-Mujadilah ayatnya 11. Saya ulang, nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayatnya 11, 21 dan 22. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para generasi-generasi pelopor pramuka yang senantiasa beriman takwa, mereka adalah uswatun hasanah yang luar biasa, yang berlambangkan pohon kelapa. Jadi luar biasa, pohonnya tinggi, akarnya kuat, dan buahnya sangat berguna. Kalau di Saudi Arabia ada pohon yang kokoh adalah pohon kurma. Bisa dilihat di surat Ibrahim ayatnya ayat 24, 25 dan 27. Itulah generasi yang berakhlak mulia, yang berprestasi, generasi unggulan. Dan hati-hati jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang rapuh, generasi yang lemah, generasi yang loyo. Lihat surat Ibrahim ayat 26. Oleh karena itu marilah gerakan pramuka yang kemarin tanggal 14 di bulan Agustus tahun 2023 miladiah bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah, marilah kita bergerak melalui pramuka dan gerakan-gerakan yang ada di bumi ini. Marilah kita bergerak dengan dasar iman dan takwa yang kokoh, sehingga diharapkan mampu membentuk dan mempersiapkan diri tiap generasi muda sebagai sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Inilah cita-cita yang mulia dari para pendiri pramuka. Dan sebentar lagi kita pun akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Marilah mudah-mudahan harapan kita, wabil khusus anak-anak kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya selama 3 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu ini mengadakan berbagai macam perlombaan, ketangkasan mereka masing-masing. Diharapkan mudah-mudahan
segala bakat minat yang baik di perlombaan ini nanti mendapatkan peringkat yang terbaik sehingga anak-anak kami mampu untuk berfastabikul khairat. Dan hari Kamisnya nanti insya Allah kita akan mengadakan apel bersama untuk mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur meninggalkan kita, dan mudahan kita termasuk generasi-generasi muda yang mengikuti jejak langkah mulia para pejuang kita. Mudah-mudahan seluruh ustadz ustadzah dan juga bapak ibu wali murid, bapak para pemimpin ya, baik itu di RT, RW, kelurahan ya, di kecamatan, di kabupaten ya, di provinsi, bahkan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat Bapak Presiden kita dan wakilnya, para menteri kita, dan seluruh para pahlawan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat kepadanya, sehingga suami, istri, dan juga anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kembali ke 10 hal yang harus kita perhatikan, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata, muliakanlah para ulama. 1. Karena sesungguhnya mereka adalah generasi penerus para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka, sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita ini benci kepada para alim ulama, para habaib, para ustadz, orang yang beriman takwa, muslimin muslimat. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dari para nabi dan rasul. Oleh karena itu, mereka adalah yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berarti kalau kita menghina, merendahkan mereka, kita akan mendapatkan laknat, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Yang kedua, sopan santun adalah sebaik-baik usaha. Apa yang kita usahakan, baik itu berupa ucapan, hati, pikiran, perbuatan, apabila didasari dengan sopan dan santun, maka kita menjadi juara ke-1. Ya, lihat di surat 16 ayatnya 125 sampai 128. Baca, amalkan. Yang ketiga, takwa adalah sebaik-baik bekal. Kita perlu bekal, hidup di dunia perlu bekal, hidup di barzah perlu bekal, hidup di akhirat perlu bekal. Untuk masuk ke surga pun harus ada bekal. Lah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Lihat di surat Al-Baqarah ayatnya 197. Mari kita hindari penyakit manusia yang namanya RFJ. Tahukah apa itu? Adalah rofas, fusuk, jidal, berkata yang jorok, berpikiran yang jorok, menjadi orang munafik, dan suka berkelahi. Itu adalah perbuatan iblis yang perlu kita
jauhi. Nanti lihat di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Yang keempat, ibadah adalah sebaik-baik perniagaan. Semoga kita sebagai guru, kita sebagai TNI, kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, dan kita sebagai apapun, apabila dasarnya iman dan takwa, maka sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali adalah ibadah yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat, tugas hidup kita beribadah, tujuannya mencari ridho Allah, fungsinya adalah menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik untuk memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini. Lihat nanti di surat Al-Furqan ayatnya 74. Yang kelima, amal yang baik adalah sebaik-baik penuntun. Kita butuh dituntun. Ya, siapa yang dituntun, maka dia berhak untuk menuntun. Oleh karena itu, siapa yang menuntun kita adalah Allah, Islam, dan Rasul, ayah ibunda kita, ustadz-ustadzah kita, dan seluruh kaum mukminin mukminat. Mereka adalah penuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di surat kelima ayatnya 55. Yang keenam, budi pekerti yang baik adalah sebaik-baik teman. Kita bisa punya teman yang banyak dengan dasar budi pekerti yang luhur, maka teman-teman kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang berprestasi, mereka semuanya punya teman-teman yang hebat. Siapa yang punya teman yang hebat, dia akan menjadi hebat. Tetapi barang siapa yang punya teman suka maksiat, dia akan tersesat. Maka ibaratnya kita berteman dengan minyak wangi, kita akan mendapatkan bau wangi. Tapi pada saat kita berteman dengan orang yang banyak dosa, maka kita akan berbau busuk, dan tentunya banyak yang tidak menyukai bau-bau yang badek, yang busuk, yang gilani. Itu adalah contoh daripada dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita jauhi. Ketujuh, hilim adalah sebaik-baik menteri. Jadi kita ini perlu mempunyai hati yang santun, hati yang pemaaf, hati yang jembar dodo, ya, suka memaafkan orang lain, suka minta maaf. Ini adalah orang-orang yang hebat, ya. 8, qanaah adalah sebaik-baik kekayaan. Berapa harta kita, berapa ilmu kita, maka harus namanya NIP. Apakah itu? NIP itu adalah nrimo ing pandum. Jadi semua kita ada takaran-takaran yang diberikan Allah kepada kita, baik ilmu ataupun harta benda. Oleh karena itu, marilah kita dermakan apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima, kita kasihkan. Namanya terima terus kasih, ya. Mudah-mudahan kita memberikan, akhirnya Allah akan memberikan kepada kita. Itulah ajaran kasih sayang yang harus kita nyatakan dan kita tiru. 9, pertolongan dari Allah adalah sebaik-baik pertolongan. Kita ingat,
Indonesia bisa merdeka yang akan kita peringati ke-78. Ini adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat betapa susahnya para pejuang-pejuang kita dengan hartanya, dengan jiwanya, bahkan semboyan mereka adalah mati atau hidup. Kalau toh memang mati, mudah-mudahan mati syahid, mati husnul khotimah. Kalau memang masih hidup, dia memilih hidup yang mulia. Itulah cita-cita para pahlawan kita, ayah ibu kita, ustadz-ustadzah kita, semua kita adalah pahlawan-pahlawan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita berbuat yang baik sehingga nanti waktu kita wafat, waktu hidup, kita akan dikenang sebagai orang yang baik. Yang ke-10 mati adalah sebaik-baik pendidik. Jadi kalau kita ini mau dididik, ada yang pandai berbicara, yang namanya firman suci Al-Quran. Kalau kita baca, kalau kita terangkan, maka tentunya kalam-kalam suci ini akan bisa berbunyi, akan bisa menjadi penuntun kita. Dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita baca sehingga bisa kita argumentasikan. Inilah sumber hukum yang terbaik. Dan juga ada nasihat yang diem saja, yang namanya mati. Jadi kalau kita sudah mengantarkan teman kita, saudara kita, kemarin guru besar kami, ahli tafsir, beliau yang terhormat, Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Rumrawi, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kami yang telah mendidik kami ya di bumi Indonesia ini. Mereka adalah kusuma bangsa yang akan dikenal sampai kapanpun. Dan juga teman kami, Ustadz Mukhlisin Sarjana Agama, ini suaminya Ustadzah Abidah MPD, sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah, kemarin juga wafat. Mudah-mudahan beliau menjadi contoh pahlawan-pahlawan kita. Masih muda tapi luar biasa, prestasinya luar biasa di UINSA Surabaya. Mereka senantiasa membantu sahabat-sahabat kami Lembaga Pendidikan Al-Falah apabila ada acara-acara di center ya, di spot center itu biasanya melalui Ustadz Mukhlisin ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah, dan seluruh para ustadz-ustadzah yang sudah wafat di Lembaga Pendidikan Al-Falah, anak-anak kami dan juga bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah berupa rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, man amila solihan min dakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik, balasan Allah itu lebih baik. Nanti panjenengan lihat di surat 16 ayatnya 97. Mudah-mudahan
seluruh kajian-kajian kita yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita ini bisa menjadi contoh ayah dan ibu, suami, istri, anak cucu yang soleh solihah, sehingga bisa memotivasi kepada generasi-generasi muda ini untuk senantiasa beramal jariah. Jadi mudah-mudahan seluruh amal jariah yang kita berikan, wabil khusus sedang ada pembangunan besar ini di Masjid Al-Falah Surabaya. Jadi sudah kelihatan yang membutuhkan dana sekitar 15 miliar. Jadi luar biasa, dan juga disusul dengan pembangunan SMP Al-Falah Surabaya juga menjulang ke langit. Mudah-mudahan dengan wujudnya pembangunan ini menandakan ini adalah kebangkitan umat Islam untuk menjadi suri tauladan yang terbaik di bumi NKRI ini. Mudah-mudahan bumi NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Itulah doa-doa indah dari kami, dan mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabati di Lembaga Pendidikan Al-Falah, di Pendidikan Al-Muslim Sidoarjo, di Al-Hikmah, dan seluruh pendidikan Islam di bumi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan selamat dunia akhirat dan tercukupinya segala sandang pangan papan, sehingga kita sebagai pendidik akan nyaman mendidik anak-anak kami untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia dan mudah-mudahan berprestasi tinggi selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat setia kami yang sudah wafat di bumi ini, para presiden kami, para menteri kami dan pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa kami, ya Allah, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunan kepadanya. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.